Bahkan yang menyampaikan sendiri dari Direktur Pertahanan dan Keamanan Bappenas, dia menyebutkan IKN baru nanti ini yang di Penajam Pasir Utara itu berbatasan langsung darat dengan Malaysia. Kemudian yang kedua, lokasi IKN ini dekat dengan ALKI 2, alur laut Kepulauan Indonesia. Itu membentang kalau kita urut ya, dia mulai dari Laut Sulawesi, kemudian masuk ke Selat Makassar. Selat Makassar itu ada di antara Kalimantan dengan Sulawesi, masuk ke Laut Flores, masuk ke Selat Lombok. Ini luar biasa. Ini titik sempit dunia. Dan uniknya, lalu lalang kapal dunia itu lewat ALKI ini, ALKI 2 ini, termasuk kapal selam. Dan Indonesia itu ternyata hanya punya 4 kapal KRI anti kapal selam, cuma 4. Itu harus ngurusi berapa mana? 7 juta kilometer 3 juta kilometer persegi wilayah Indonesia itu hanya dengan 4 KRI ini yang anti kapal selam. Oke, dia wirawiri itu. Wirawiri luasnya 7 juta kilometer persegi itu dengan radar bawah lautnya atau sonar B-nya, sistem radar antar selat itu hanya terpasang 30%. Ya, sedangkan 70% lainnya itu rusak. Jadi KRI yang 4 tadi, sonarnya itu terpasang berapa? 30. 70%-nya apa? Rusak. Jebol, ya. Malah menurut analisis intelijen, medan bawah laut kita itu lebih dikuasai negara luar. Cina, Singapura, Australia, dan Amerika. Ini ya, bawah laut ya. Kalau pengen ngebom ibu kota negara, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah untuk Allah seru sekalian alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat, salam, juga keberkahan tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan keluarganya. Yang kami hormati Kiai Haji Asep dari API Jawa Barat. Yang kami hormati pula Prof. Suteki. Yang kami hormati Ustadz Irwan Saifullah. Yang kami hormati Bung Ahmad Khozinuddin. Dan yang kami hormati seluruh peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan juga yang kami hormati seluruh pemirsa channel YouTube, 20 channel YouTube. Dari Sabang sampai Merauke, dari Meangas sampai Pulau Rote, dan mungkin dari luar Indonesia. Takbir. Di mana Pancasila? Di mana? Itu sebuah pertanyaan menggelitik dari anak bangsa. Di tengah praktek-praktek faktual negeri ini, yang saya harus menyebut di depan kapitalistik liberal. Kita lihat nanti case satu persatu. Pertama, update proyek IKN. Saya langsung menyebut di depan mengganggu kedaulatan negeri ini. Dan ujungnya tindakan ini bisa membunuh negeri ini. Bisa apa? Ya. Kita update. Detikcom 1 Maret 2022. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 4,5 mengguncang Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Pusat gempanya berada di daratan. Dan ternyata ini disebabkan oleh aktivitas sesar meratus. Sesar meratus merupakan sesar lokal yang memanjang dari Kalimantan Selatan mengarah ke utara. Meski pemetaannya belum detail, namun ujung dari sesar meratus ini ada di sekitar wilayah Kabupaten Pasir. Letaknya tak jauh dari Sepaku, Penajam Pasir Utara yang kini ditetapkan sebagai daerah ibu kota negara yang baru yang disebut Nusantara. Ya. Saya langsung membuat data saja. Kepala Stasiun Geofisika Balikpapan, Rasmidi, itu mengungkap bahwa dampak gempa bagi
ibu kota negara yang baru di Penajam Pasir Utara itu sangat besar dimungkinkan terjadi. Hasil monitoring dilakukan oleh pihak BMKG, terungkap bahwa wilayah ibu kota negara yang baru berpotensi terjadi gempa akibat sesar lokal tadi, termasuk dalamnya sesar Meratus. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu bahwa wilayah IKN itu bebas gempa, mohon maaf ya, pembuktiannya sudah ada hari ini. Walaupun bukan langsung di Penajam Pasir Utara, tapi dekat dari situ. Ini sudah menunjukkan bahwa wilayah itu juga beresiko atau berpotensi gempa terjadi di situ. Betul? Oke. Kemudian untuk mengungkapkan lagi, Bang Andang Bakhtiar itu menyebutkan sebagai ahli geologi, tanah di sekitar ibu kota negara itu adalah tanah yang lemah dan beresiko bagi konstruksi dan jaringan jalan. Istilahnya, kalau wilayah itu mau dibangun, maka wilayah retaan-retaan itu yang menyebabkan struktur tanahnya lemah, itu harus disetting demikian rupa, dibangun demikian rupa agar kekuatan tanahnya meningkat. Nah, struktur tanah yang lemah ini akan menyebabkan biaya pembangunan akan meningkat secara signifikan. Secara apa? Signifikan. Awal mula dituliskan bahwa anggaran pembangunan di ibu kota negara itu 466 triliun. Berapa? 466 triliun. Itu uang atau bukan? Uang. Oke. Kalau struktur tanahnya ini akan ditata ulang, ada kemungkinan anggarannya akan naik menjadi 900 triliun, bahkan sampai 1.400 triliun. Besar? Besar. Baik. Ternyata tidak hanya itu. Berarti ini sudah naik tadi ya. Anggaran kemungkinan akan naik tidak hanya 466, kemungkinan 900 sampai 1.400. Ternyata dari sisi pertahanan keamanan, Penajam Pasir Utara ini menyimpan masalah yang cukup besar. Bahkan yang menyampaikan sendiri dari Direktur Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Bogat Wijatmoko. Siapa namanya? Bogat Wijatmoko dari Direktur Pertahanan dan Keamanan Bappenas. Dia menyebutkan, IKN baru nanti ini, yang di Penajam Pasir Utara itu, berbatasan langsung darat dengan Malaysia. Tidak jauh dari situ. Kemudian yang kedua, lokasi IKN ini IKN baru itu dekat dengan Alki 2. Alki 2 itu alur laut kepulauan Indonesia. Yang kedua, itu membentang kalau kita urut ya, dia mulai dari Laut Sulawesi, kemudian masuk ke Selat Makassar. Selat Makassar itu udah di antara Kalimantan dengan Sulawesi, masuk ke Laut Flores, masuk ke Selat Lombok. Ini luar biasa. Ini yang sering orang menyebutnya cuk poin. Jangan dibalik ya. Poin cuk. Nah, itu bahasa Surabaya kacau nanti ya. Cuk poin, ya. Ini titik sempit. Titik sempit dunia. Dan uniknya, lalu lalang kapal dunia itu lewat Alki ini. Alki 2 ini. Termasuk kapal selam. Kapal selam. Dan Indonesia itu ternyata hanya punya 4 kapal KRI anti kapal selam. Cuma 4. Itu harus ngurusi 7 juta kilometer 3 juta kilometer persegi wilayah Indonesia itu hanya dengan 4 KRI ini yang anti kapal selam. Oke. Dia wirawiri itu. Wirawiri luasnya 7 juta kilometer persegi itu dengan radar bawah lautnya atau sonar bay-nya, sistem radar antar selat itu hanya terpasang 30%. Ya, sedangkan 70% lainnya itu rusak. Jadi KRI yang 4 tadi, sonarnya itu terpasang berapa? 30. 70%-nya apa? Rusak. Jebol, ya. Malah menurut analisis intelijen, medan bawah laut kita itu lebih dikuasai negara luar. Cina, Singapura, Australia, dan Amerika. Ini ya, bawah laut ya. Nah, kalau pengen ngebom ibu kota negara, tinggal naikkan aja dari kapal selam itu, langsung selesai. Jadi mohon maaf Pak Budi Gunawan, Kepala BIN, kalau dulu mengatakan bahwa pindah ibu kota demi kedaulatan negara, kok saya nggak masuk akal. Mohon maaf Pak ya, saya nggak lulus badan intelijen, tetapi kok saya kayaknya memandangnya kurang tepat pandangan Bapak. Mungkin bahkan saya mengatakan tidak tepat. Ya, oke. Kemudian
langsung berbatasan dengan Malaysia tadi. Malaysia itu saat ini mempunyai pasukan penjaga perbatasan itu setingkat batalion pada setiap 60 km. Satu batalion 60 km, satu batalion 60 km. Artinya Malaysia itu mempunyai 2 divisi pasukan darat untuk menjaga perbatasannya, lengkap dengan batalion artileri dan kavalerinya. Sementara pasukan Indonesia itu jaga pos saja perbatasan. Kira-kira lebih kuat mana? Malaysia. Titik kritis tuh. Nah, selain itu, ibu kota Penajam Pasir Utara itu dekat dengan Flight Information Region, FIR, yang kapan waktu ramai itu ya. Ketinggian tertentu itu milik Singapura, sementara bawahnya milik Indonesia. Nah, kalau mau turun gimana? Wong itu milik Singapura, Malaysia, Filipina. Ini cukup lucu sekali. Ya. Kemudian, ibu kota negara yang baru itu ada dalam radius jelajah ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, dan rudal hipersonik negara tertentu. Nah, negara tertentunya dicari sendiri ya. Negara tertentunya mana? Nah, ini yang disampaikan oleh saudara Bogat Wijatmoko. Ini clear ya. Artinya apa? Wilayah itu nggak aman-aman banget gitu loh. Resiko. Apalagi wilayah itu dekat dengan konflik Laut Cina Selatan. Amerika lawan Cina. Untuk mengintersep ibu kota negara yang baru, itu cukup 2 jam nyampe. Nah, kalau pengen ibu kota negara yang baru itu aman, maka sistem pertahanan itu harus dipindahkan semua ke sana dengan seluruh fasilitas pertahanannya. Dari Jakarta semua itu, sistem pertahanan di Jakarta sekitarnya, itu harus dipindahkan semua ke wilayah ibu kota yang baru. Dan ternyata, menurut data yang didapatkan oleh PNKN yang dipimpin oleh Pak Marwan Batubara, untuk memindahkan seluruh sistem pertahanan kita ke wilayah baru itu butuh dana 1.700 triliun. Loh, bayangin itu kalau itu dari Kapukino Cinco kira-kira luasnya seberapa? Berarti tadi apa? Naik 900 atau 1.400 tambah 1.700. Sementara hari ini negeri kita itu utangnya saja 6.900 triliun per Desember kemarin. Artinya APBN kita sedang baik-baik saja atau tidak? Tidak baik-baik saja. Nah, akhirnya pertanyaannya, dari mana negara akan dapat duit itu nanti? Pertama APBN jelas, ya. Cuman APBN-nya kan sudah problem tadi. Sumber APBN itu ya kemungkinan dari utang, yang kedua pajak. Utangnya sudah 6.900 triliun. Kalau 19,3% pendanaan ibu kota yang baru itu dari APBN, berarti nambah utang enggak? Nambah utang, ya kan? Nambah utang baru tuh. Nah, terus sisanya gimana 80%-nya? 80%-nya inilah yang sedang ditawarkan pada swasta. Nah, swasta itu yang jelas sangat besar swasta asing. Clear di sini. Swasta asing. Ibu kota baru 80%-nya didanai swasta asing. Hari ini sedang dipersiapkan aturan-aturan teknisnya yang disebut dengan public-private partnership. Bagaimana urusan-urusan publik, infrastruktur publik itu diserahkan pada swasta untuk dibangun oleh mereka. Pertanyaan saya, swasta bangun gotong royong atau nyari untung? Nyari untung pastinya, ya kan? Nggak mungkin kemungkinan aku mau gotong royong bantu kamu ya, itu kan omong kosong lah menurut saya. Nah, begini, yuk kita ngobrol baik-baik deh ya. Public private partnership itu ide apa sebenarnya? Tata kelola apa itu? Ternyata setelah kita telusuri, inilah tata kelola kapitalisme liberal. Apa sekali lagi? Nah, ini ruang yang seharusnya dibincangkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pimpinan ini sopo? Pak sopo? Aku lupa lah, Profesor sopo itu ya. Mohon maaf saya nggak kenal. Nah, kepala BPIP, anggota BPI harus membincangkan. Ini clear loh, ini ideologi kapitalisme liberal loh ya. Public private partnership.
menambah pembangunan dengan utang dan pajak. Itulah sistem tata kelola pembangunan yang kapitalistik liberal. Dari mana dia? Barat atau asli Indonesia? Barat. Barat itu penjajah bukan? Penjajah. Ini kapitalisme liberal, saudara-saudara. Kita bisa diskusi, duduk ayo. Semalaman sampai jam 3 pagi ngopi, kita diskusi kapitalisme liberal atau enggak. Ini clear kapitalisme liberal. Pertanyaan saya, di mana Pancasila? Kenapa BPIP ributnya kalau radikal-radikul, ya? Ngomongin tentang toleransi, tidak toleransi, padahal negeri ini nggak ada masalah soal itu, gitu ya. Tapi kenapa soal kapitalisme ini kok kayak apa ya istilahnya ya? Kayak nggak denger, kayak nggak lihat, gitu loh. Pertanyaan saya, tahu atau tidak gitu loh. Kalau tidak tahu, ayo kita duduk diskusi. Jangan dipersekusi. Ngomong begini kok dipersekusi ya. Kita duduk diskusi. Ini clear loh ya. Kapitalisme liberal pola ini. Dan ini berkembang di seluruh dunia hari ini. Sistem public private partnership ini yang sedang dikembangkan di seluruh dunia dengan pola yang ditawarkan pola-pola kapitalisme liberal ini. Dan Indonesia ikut hal itu. Di mana Pancasila? Pertanyaan saya. Sekali lagi, wajar anak bangsa yang lahir di sini, di tanah ini, yang meminum air di tanah ini juga. Pastinya kami cinta tanah dan air negeri ini, sehingga kami tidak rela kalau negeri ini dibangun, dikelola pembangunannya dengan kapitalisme liberal. Setuju? Takbir! Takbir! Oleh karena itu, di kesempatan kali ini, saya mengajak seluruh bangsa Indonesia, stop kapitalisme liberal. Dan nyata-nyata hari ini, rezim penguasalah yang melaksanakan kapitalisme liberal itu, saudara. Takbir! Di mana Pancasila? Kalau Anda, rezim mengatakan aku Pancasila, aku NKRI, kapitalisme liberal ini, saudara. Apa sekali lagi? Kapitalisme liberal. Clear. Satu ya, selesai.